Ya pertama saya kaget ya karena proses penangkapan ini ya seperti polisi melihat ada maling ayam kemudian maling ayamnya ditangkap. Nah, terus hasil tangkapannya juga cuma ibaratnya ayam cuma setengah gram kira-kira seperti itu. Nah, memang menjadi pertanyaan kita kok bisa polisi bisa tahu gitu. Apakah informasinya itu gimana gitu. Ini kan harusnya kalau narkoba-narkoba yang setengah-setengah gram itu menurut saya ya diingatkan aja lah, jadi tangkaplah penjualnya gitu. Kalau saya lihat ini kan bukan penjual, kan hanya pemakai, yaitu asistennya Saiful Jamil gitu. Tapi dampaknya kan akhirnya terjadi, apakah nggak bisa dibuntuti, apakah nggak bisa dihalangi gitu, sehingga melibatkan orang luar yang katanya menyediakan kata-kata kotor maupun pemukulan gitu. Nah tapi drama ini menurut saya merupakan satu apa harus diprotes gitu. Kenapa saya katakan harus diprotes? Karena adegan seperti itu sudah tidak layak lagi ada di negara hukum atau negara demokrasi di Indonesia. Terlepas dari dia itu salah tuh, karena sekarang kan dunia viral-viralan, artinya media kamera orang-orang itu pasti merekam gitu. Akhirnya akibat perbuatan satu dua oknum sehingga merusak citra kepolisian. Nah, apalagi Saiful dinyatakan tidak terbukti tes urin gitu kan, bisa saja Saiful menuntut dan dia merasa bahwa ketakutan dia itu adalah suatu trauma ketika berhadapan dengan polisi kemudian dituduh narkoba, kan pasti akan masuk penjara minimal 4 tahun gitu. Sehingga dia ingin meyakinkan bahwa dia tidak pernah mengenal rokok, tidak pernah mengenal minuman keras. Dan setahu saya Saiful semenjak keluar dari penjara lalu kemudian didampingi kita, setiap acara saya pasti setiap sholat dia pasti sholat di masjid. Walaupun orang udah makan, yang namanya rezekinya Saiful itu walaupun dia lama di masjid, pulang memang makanannya udah kita pisahkan gitu. Jadi jangan takut untuk sholat, bahwa makanan kalian akan dijaga di. Kalau dulu kita sholatnya belakangan aja lah, ntar makanan habis gitu kan. Ya memang habis. Begitu kita lama sholat, pulang udah habis gitu. Nah, tapi kalau sekarang orang beda. Buat orang-orang yang sholat, makanannya tidak disentuh, makannya disisihkan, makannya disiapkan khusus. Bahkan mungkin kalau orang yang tidak sholat dikasih satu bungkus nasi, yang sholat dikasih 2 bungkus bahkan tambah kepala kambing. Itulah kira-kira. Nah, saya melihat teledor aja ketika memiliki asisten yang masih menggunakan narkoba dan kemudian ditangkap ada Saiful sehingga terjadi hal adegan seperti itu. Tapi Saiful nggak usah terlalu takut gitu, karena kan masalah pembuktian kan kita bisa lihat itu. Orang kalau ditangkap, diikuti, dibuntuti, yang punya telepon itu kan adalah penjual gitu. Mungkin penjual ini sistem tukar, artinya dia menjebak gitu. Akhirnya sebenarnya tidak boleh menggunakan cara-cara menjebak gitu. Karena kalau tidak dengan jebakan tidak mungkin orang bisa tahu terjadi terjadi penjualan transaksi, apalagi di supirnya itu diikuti gitu. Nah, kita nggak tahu apakah mungkin supirnya itu pernah ditangkap, kemudian dia mau mengorbankan Saiful Jamil, kemudian diikuti, dibuntuti gitu ya, sehingga adegan-adegan seperti itu terjadi. Banyak teman-teman yang menghubungi kita minta, Farhad tolong dibantu Saiful Jamil gitu. Kok begitu cara polisi? Tapi saya mendengar klarifikasi pihak kepolisian khususnya Kapolsek Tambora, Kapolres Jakarta Barat, bahwa polisi tidak melakukan itu, tidak melakukan teriakan kata-kata kotor pemukulan, tapi itu terjadi gitu. Nah, tapi syukurlah, artinya Saiful sudah boleh klarifikasi. Pokoknya menurut saya untuk menangkap narkoba itu nggak perlu dengan cara-cara seperti itu, pasti bisa tertangkap. Justru yang tertangkap yang harus digunakan cara-cara seperti itu ya kasus korupsi gitu. Nggak apa-apa kalau narkoba cuma setengah itu juga, mereka paling pengguna. Ya kalau harga cuma 500.000 kemudian diproses hukum, di penjara habis sampai puluhan juta, rugi juga negara gitu. Nah disinilah
sistem pencegahan dan rehabilitasi itu tergantung kepolisian gitu. Polisi ingin banyak orang direhab atau polisi ingin banyak orang ditangkap, karena ujung-ujungnya setelah ditangkap kemudian ujungnya ya rehab gitu. Oleh karena itu narkoba itu yang menjadi persoalan itu adalah pengedarnya, bukan korban-korban yang menggunakannya. Korban-korban menggunakan adalah korban dan oleh undang-undang mereka sebenarnya dilindungi. Dan kalau mereka sudah sebagai pengguna, ya jangan kita perlakukan dengan cara-cara menangkap seperti menangkap teroris. Karena orang-orang narkoba itu ya khususnya sabu dan psikotropika itu nggak ada sampai berani ngelawan polisi. Mereka hanya untuk kesenangan dan kenyamanan. Narkoba bukan obat untuk pergi mencuri atau pergi mengganggu orang, tapi hanya untuk ketenangan orang-orang yang tidak percaya diri, orang-orang yang menggunakan bantuan obat. Tapi itu dilarang dan tidak boleh dan ada hukumannya. Jadi Anda tenang, Anda senang, tapi Anda masuk penjara. Ya serba salah juga. Kalau dari kacamata saya sih, saya justru melihat asisten Saipul Jamil itu sebenarnya sudah menyadari bahwa dia membawa barang itu gitu. Nah, kalau Saipul Jamil tidak menyadari gitu, jadi reaksi Saipul Jamil tetap mendokumentasikan gitu, bukan dia menyembunyikan, dia mendokumentasikan proses penangkapan itu. Nah, sedangkan supirnya atau asistennya mengetahui bahwa di dalam tubuh gue ini ada barang gitu. Ya kalau dia sampai dipukul gara-gara ya karena dia bawa mobil, harusnya walaupun Saipul ketakutan ya dia keluar aja gitu. Ya kan kira-kira seperti itu. Tapi yang jelas ini pelajaran berharga buat Saipul. Saya sebagai sahabat, sebagai abang dia juga siap memberikan bantuan, dan saya sudah kontak semua saudaranya Samsul. Saat ini teman-teman pada Bang Raja semua ikut membantu, silahkan aja. Nanti kalau ada hal yang prinsip berat saya akan turun. Dan bagi saya ini adalah pelajaran buat Saipul agar hati-hati, jangan sampai terjerumus ke lubang yang sama. Karena ancaman hukuman narkoba ini hampir mirip-mirip kasus-kasus korupsi. Ancaman hukumannya bisa hukuman mati juga kan. Kalau pengguna itu, orang narkoba itu dia hanya happy sendiri, dia tertib kok. Orang narkoba itu nggak ada pergi merugikan orang lain, tidak. Dia itu adalah akibat dan efek daripada merugikan diri sendiri. Itu yang dilarang kan sebenarnya. Nah, tapi narkoba ini yang harusnya dihukum berat adalah penjualnya. Kalau tidak ada penjual nggak akan ada pengguna. Nggak boleh dibilang gara-gara ada pembeli jadi banyak pengedar, enggak. Pengedar itu dengan pembeli itu berbeda. Kalau tidak ada yang menjual, nggak akan ada pengguna. Jangan kalian balik, kita mengedar ada karena banyak yang membeli, enggak begitu. Jadi mereka adalah korban dan harusnya dilindungi. Ya kalau yang berkata-kata mau borgol ya tunggu diperiksa aja kan. Bagus loh kalau Kapolres berkata demikian kan, gampang. Ya tapi terlepas itu anggota atau bukan, yang penting orang itu telah membantu polisi, harusnya diberi apresiasi juga gitu. Kalau bicara ada kasar itu ya mungkin, kalau saya lihat kan lu telah nyalakain orang kesebel, gimana sih orang polisi kok, mungkin. Ya kalau dijewer itu biasa-biasa saja. Yang bagi saya sih nggak masalah, mau Saipul Jamil dijewer, yang penting jangan dipenjara kan itu, jangan direkayasa, jangan orang salah dibuat nyatakan orang tidak salah dibuat bersalah, itu aja. Dan saya rasa Saipul juga pasti bijaksana dan mengerti, memahami juga kok. Dan saya jamin nggak akan ada tuntutan menuntut antara Saipul dan polisi. Ya kalau kesel adalah pasti. Kalau orang macam kita pasti adalah. Tapi ya menurut saya polisi itu baiklah. Dan kalau dia nggak baik dia tembak. Kalau dia ngomong saya tembak, itu biasa. Yang penting dia jangan dia diam-diam terus ditembak, itu yang bahara. Kalau dia ngomong saya tembak itu supaya orang takut, supaya orang tidak melawan gitu. Dan mereka juga khawatir, mungkin di dalam itu Saipul punya senjata atau siapa punya senjata kan, gitu.
Ya, jadi Kobuster kan tentara gitu, jadi tidak perlu mengomentari polisi. Artinya dia cukup jadi presenter aja gitu. Ntar kalau polisinya tes urin tidak terbukti, mau dilaporin balik kan gitu. Jadi sudahlah. Pokoknya polisi ini juga main tangkap-tangkap juga, bukan rekayasa, terbukti kok kalau memang ada asisten Saiful Jamil bawa narkoba. Ya kan? Nah, teman tergantung ini ditangkap kenapa? Karena udah tahu jebakan tukar kepala atau apa gitu. Yang jelas ini menjadi iklan, saya nggak akan iklan buruk, tapi ini ada iklan yang baik. Jadi masyarakat tahu gitu. Siapapun mau artis dekat narkoba, jangan ke narkoba, yang dekat aja ikut repot gitu. Makanya jauh dari narkoba dan dukung. Kalau narkoba tidak ada, berarti polisi bisa fokus ke pekerjaan-pekerjaan keadilan lainnya. Bang, Polisi harus menyadari bahwa polisi itu sipil, hanya kebetulan dilindungi menggunakan senjata. Polisi itu bukan untuk nakut-nakuti orang, ya, tapi supaya polisinya nggak takut. Jadi bukan supaya orang takut, supaya polisi itu nggak takut. Catat. Kalau polisi nggak takut ya berarti nangkap. Tapi kalau nakut-nakutin penjahat wajar, tapi kalau membuat orang lain ketakutan atau masyarakat ya bukan itu prinsip daripada senjata. Nah, jadi polisi kalau bisa mengatasi masalah ya artinya hukum harus dikedepankan. Kan kalau terjadi insiden begitu pasti orang berpikir ada apa sih gitu kan. Kok gini amat gitu. Orang besarnya diginin gimana orang kecil kan gitu. Gitu. Mulailah berlaku. Jadi kalau polisi kasar mukul ya harus dikena hukuman gitu. Kalau nggak ada hukuman dan hanya membela korps, selesai akan terulang gitu. Kasihan orang kan sebelum ada putusan pengadilan kan belum dikatakan bersalah, maupun salah atau maupun ini orang sekalipun diejek kata kalimat-kalimat yang rendah, tidak boleh keadilan dan derajat mereka terganggu gitu. Jangan dianiaya gitu. Siapa tahu nanti dihukum bebas dia, kasihan. Orang sudah terlanjur ditempeleng, dikata-katain anjing. Ini kan di kamera kan dilihat anak istrinya. Coba kalau kita digituin orang, ya kan?